Om Swastiastu. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di video pembelajaran kali ini. Adik-adik bisa menyiapkan pensil dan buku untuk mendukung kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jika sudah, sebelum kita lanjut ke apa itu bilangan bulat, kakak punya sebuah permasalahan. Mari kita pecahkan bersama-sama. Nah, permasalahannya adalah seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu kemudian melompat ke atas setinggi 10 meter. Berapa ketinggian yang dicapai lumba-lumba itu dari permukaan air laut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan garis bilangan. Garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Nah, bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Lalu bagaimana cara membuat garis bilangan? Nah, caranya adalah yang pertama, kita perlu membuat garis horizontal lurus untuk menempatkan titik-titik. Kemudian, buatlah titik-titik untuk menempatkan bilangan yang akan dituliskan. Jarak setiap titik harus sama ya. Lalu, tuliskan bilangan pada setiap titik. Bilangan 0 berada di tengah-tengah, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan bilangan 0, dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri bilangan 0. Lalu yang terakhir, beri tanda panah di kedua ujungnya. Tanda panah ini menunjukkan bahwa garis bilangan terus berlanjut baik ke kanan atau semakin besar maupun ke kiri atau semakin kecil. Karena pada prinsipnya garis bilangan memuat semua bilangan yang ada. Nah, pada penggunaan garis bilangan ini ada ketentuan yang perlu kita ingat, yaitu untuk bilangan positif berarti maju, untuk bilangan negatif berarti mundur, untuk penjumlahan berarti tidak mengubah arah, dan untuk pengurangan berarti mengubah arah. Nah, sedangkan posisi awalnya adalah berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Nah, dari permasalahan tersebut, kita ketahui lumba-lumba tersebut berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita umpamakan permukaan laut tersebut adalah 0, maka berada di bawah permukaan laut berarti bernilai negatif, sehingga 4 meter di bawah permukaan laut berarti negatif 4. Kemudian, melompat ke atas setinggi 10 meter. Nah, untuk menghitung posisinya sekarang, kita dapat menjumlahkan negatif 4 tambah 10. Nah, kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita gambar dulu garis bilangan. Kemudian, kita tempatkan lumba-lumba di titik 0 dan menghadap ke kanan. Nah, bilangan pertama yaitu negatif 4. Bernilai negatif, sehingga lumba-lumba tersebut akan mundur sebanyak 4 langkah. Nah, sehingga posisinya sekarang adalah berada di titik negatif 4. Lalu, penjumlahan berarti tidak mengubah arah. Nah, bilangan kedua adalah 10, bernilai positif, sehingga lumba-lumba akan maju sebanyak 10 langkah. Nah, posisi akhirnya adalah berada di titik 6. Jadi, dapat kita ketahui bahwa negatif 4 tambah 10 adalah 6. Maka, lumba-lumba tersebut sekarang berada 6 meter di atas permukaan air laut. Nah, dari permasalahan tersebut kita ketahui bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bilangan-bilangan yang bertanda positif disebut sebagai bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan 0 yaitu 0, dan bilangan-bilangan yang bertanda negatif disebut sebagai bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan negatif dapat kita umpamakan sebagai kegiatan atau kejadian yang saling bertentangan di sekitar kita. Misalnya, jika berjalan ke arah utara berarti berjalan ke arah positif, maka berjalan ke arah selatan disebut ke arah negatif.
Jika berbuat baik diartikan sebagai perbuatan positif, maka berbuat buruk diartikan sebagai perbuatan negatif. Jika suhu di atas 0 derajat bernilai positif, maka suhu di bawah 0 derajat bernilai negatif. Jika berada di atas permukaan air dapat kita umpamakan bernilai positif, maka berada di bawah permukaan air diumpamakan bernilai negatif. Operasi hitung bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada permasalahan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan. Jadi kita lanjut ke pengurangan. Ada sebuah permasalahan. Pada suatu hari, suhu di Dieng adalah 5 derajat Celcius, sedangkan suhu di Tokyo adalah 4 derajat Celcius di bawah 0. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Dari permasalahan tersebut, kita dapat ketahui bahwa suhu di Dieng adalah 5 derajat Celcius. Ini berarti suhu 5 derajat Celcius itu berada di atas 0 derajat Celcius sehingga bernilai positif. Sedangkan suhu di Tokyo adalah 4 derajat Celcius di bawah 0. Nah, di bawah 0 derajat Celcius berarti bernilai negatif. Maka 4 derajat Celcius di bawah 0 sama dengan negatif 4. Perbedaan suhu di kedua tempat tersebut dapat kita cari dengan 5 kurang negatif 4. Nah, kita menggunakan garis bilangan, maka kita gambar dulu garis bilangan tersebut. Lalu, kita tempatkan objek berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Bilangan pertama yaitu 5 bernilai positif, maka objek akan maju sebanyak 5 langkah ke depan. Nah, sekarang posisinya berada di titik 5. Lalu pengurangan berarti berbalik arah. Nah, bilangan kedua yaitu negatif 4 bernilai negatif sehingga objek akan mundur sebanyak 4 langkah ke belakang. Nah, posisinya sekarang berada di titik 9. Nah, dapat kita lihat bahwa 5 kurang negatif 4 itu sama dengan 5 tambah 4 dan hasilnya adalah 9. Perkalian. Ada sebuah permasalahan. Pada musim semi, suhu di kota Berlin adalah negatif 2 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhunya 3 kali lebih dingin dari musim semi. Berapakah suhu di kota Berlin pada musim dingin? Nah, kita dapat selesaikan juga menggunakan garis bilangan. Nah, pada perkalian ada ketentuan yang perlu kita ingat, yaitu untuk perkalian A kali B, di mana A adalah bilangan pengali dan B adalah bilangan yang dikalikan, posisi awal pada titik 0 dan menghadap ke kanan jika A lebih dari 0 dan kiri jika A kurang dari 0, dan bergerak maju jika B lebih dari 0 dan mundur jika B kurang dari 0 sebanyak A tahap dengan setiap tahap menempuh B langkah atau skala. Nah, pada permasalahan tadi, kita ketahui bahwa suhu musim semi adalah negatif 2 derajat Celcius. Maka kita tulis negatif 2. Lalu suhu musim dingin 3 kali suhu musim semi. Jadi dapat kita tulis 3 kali negatif 2. Nah, kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita gambar dulu garis bilangan. Kemudian, kita tempatkan objek berada di titik 0 dan menghadap ke kanan, karena bilangan 3 atau bilangan pengali lebih besar dari 0. Kemudian, objek akan mundur sebanyak 3 langkah dengan setiap tahap menempuh 2 langkah karena bilangan yang dikalikan bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, pada tahap pertama, objek akan melangkah mundur sebanyak 2 langkah dan menempuh titik negatif 2. Lalu, pada tahap kedua, mundur lagi sebanyak 2 langkah, maka akan berada di titik negatif 4. Nah, lalu, objek akan mundur lagi sebanyak 2 langkah dan mencapai titik akhir yaitu negatif 6. Jadi, dapat kita ketahui bahwa 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Pembagian. Nah, ada sebuah permasalahan, yaitu ibu mempunyai 8 ekor ikan.
Ia ingin membaginya kepada 4 orang anaknya. Berapa ikan yang diterima masing-masing anak? Nah, kita selesaikan lagi menggunakan garis bilangan. Nah, pada pembagian dengan menggunakan garis bilangan ada ketentuan yang perlu kita ingat, yaitu untuk pembagian A bagi B, yang pertama adalah posisi awal pada skala 0 dan menghadap ke kanan atau arah bilangan positif jika B lebih dari 0. Lalu menghadap kiri atau arah bilangan negatif jika B kurang dari 0. Yang kedua, bergerak menuju bilangan A pada garis bilangan dengan setiap tahap melangkah sebanyak B langkah atau skala. Yang ketiga, hasilnya adalah banyaknya tahapan melangkah dengan tanda positif jika arah gerakan pada langkah kedua adalah maju dan negatif jika arah gerakan pada langkah 2 adalah mundur. Nah, pada permasalahan tadi kita dapat selesaikan dengan operasi pembagian yaitu 8 bagi 4. Kita gambar dulu garis bilangan, kemudian kita letakkan objek di titik 0. Nah, menghadap kemana? Betul sekali, menghadap ke kanan. Kenapa ke kanan? Nah, karena 4 nilainya lebih besar dari 2, sehingga objek atau ikan ini akan menghadap ke kanan. Lalu, ikan akan bergerak menuju titik 8 dengan setiap tahapan melangkah sebanyak 4 langkah. Nah, pada tahap pertama, ikan bergerak sampai ke titik 4. Lalu, pada tahap kedua, ikan bergerak lagi sebanyak 4 langkah dan sudah mencapai ke titik 8. Nah, jadi sudah selesai. Lalu kita dapat hasilnya yaitu 8 bagi 4 sama dengan 2. Sekian dan terima kasih.